Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fanti Amatan, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Misiologi dengan NIM 2.04 2023-0014. Saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang psikologi umum, terutama terkait pada kepribadian. Kita akan mengenal bersama-sama apa itu kepribadian. Bab 1 itu pendahuluan. Kepribadian merupakan salah satu aspek yang sangat menarik dalam kehidupan manusia. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik dan kompleks yang membentuk cara berpikir, merasakan, dan tindakan mereka. Kepribadian memainkan peran penting dalam membentuk hubungan sosial, mengambil keputusan, dan mempengaruhi pencapaian tujuan hidup. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola berpikir, perilaku, dan emosi yang konsisten dari seseorang. Ini mencakup berbagai faktor seperti temperamen, karakter, nilai-nilai, dan oleh faktor genetik, lingkungan sosial, pengalaman hidup, dan interaksi antara kehidupan kepribadian ke kepribadian lainnya. Bab 2, pembahasan A. Pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan dinamika sebuah organisasi psikofisik fungsionalis manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang berubah spesifik dalam menghadapi kehidupan. Jadi, manifestasi dari kepribadian yaitu semua tingkah laku diri kita sendiri. Setiap individu memiliki keunikan fungsional, sistematis organisasi, psikofisik mereka dalam lingkungan hidup. Dalam berinteraksi dalam lingkungan hidup, berinteraksi orang-orang yang ada di lingkungan hidupnya, setiap individu akan memiliki kepribadian masing-masing dalam beradaptasi, menyesuaikan diri, atau menyerah dalam lingkungan tersebut. B. Ciri-ciri kepribadian. Para ahli tampaknya masih sangat beragam dalam memberikan rumusan tentang kepribadian. Dalam suatu penelitian, keputusan yang dilakukan oleh Goldwald, Alport, Calvin S. Halley, dan Gordon Liudins 2005 menemukan hampir 50 definisi tentang kepribadian yang berbeda-beda berangkat dari studi yang dilakukannya. Akhirnya menemukan satu rumusan tentang kepribadian yang dianggap lebih lengkap. Menurut pendapat dia bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kata kunci dan pengertian kepribadian adalah penyesuaian diri. Skinder 1964 mengartikan menyesuaikan diri sebagai suatu proses mental dalam upaya mengatasi kepribadian kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustasi, dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara penemuan kebutuhan tersebut dengan terutama norma lingkungan yang berada pada kita. Untuk menjelaskan tentang kepribadian individu, terdapat beberapa teori kepribadian yang sudah banyak dikenal, di antaranya Friend teori analitik,
dari Charles Kirsty Jones, teori sosial psikologis dari Adler, Fromm, Haldreiff, dan Sullivan, teori psikologi personologi dari Maret, teori medan dari Kurt Lewin, teori psikologi individual dari Alport, teori stimulus respon dari Trudy K. Hollis Woolston, teori the self dari Cara Ross, Rogers, dan sebagainya. Sementara itu, Abin Samudin 2003 membukakan tentang aspek kepribadian yang di dalamnya mencakup karakter, konsekuensi tidaknya dalam mengetahui etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Temperamen yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya secara individual mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang dalam dari dirinya atau dari lingkungannya. Sikap sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, dan ambivalen. Stabilitas emosi yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Respon stabilitas tanggung jawab adalah kesepian untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, seperti mau menerima risiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari risiko yang dihadapi. Sosialibilitas yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Setiap individu, ciri-ciri kepribadian sendiri menyendiri, mulai dari yang menemukan kepribadian yang dapat atau justru yang tidak dapat. Dalam hal ini, Elizabeth Syamsu Yusuf 2003 mengemukakan ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat sebagai berikut. 1. Kepribadian yang sehat mampu menilai diri sendiri secara realistik, mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan atau kekurangan secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Mampu menilai situasi secara realistik, dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik, dan mau menerima secara wajar, tidak mulai kondisi kehidupan ini sebagai sesuatu yang sempurna. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya, mereaksi secara rasional, tidak menjadi sombong atau angku diri. Menerima tanggung jawab, dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Kemandirian memiliki sifat mandiri dalam secara berpikir, dalam bertindak maupun mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Dapat mengontrol emosi, merasakan nyaman dan emosinya, dapat menghadapi berbagai rangsangan hidup. Berorientasi tujuan,
dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupan berdasarkan pertimbangan secara matang, rasional, tidak ada sadar pada dari luar, paksaan dari luar, dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Berinteraksi keluar, bersifat resepsi, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau bermasalah lingkungannya, dan bersifat fleksibel dirinya, merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain dan mengorbankan orang lain karena kecewaan dirinya. Peniruan sosial, beradaptasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat dengan berhubungan dengan orang lain. Memiliki filsafat hidup, mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang bertukar, berakar dan keyakinan agama yang dianutnya. Berbagai situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor achievement, prestasi, expense, penerimaan, dan aversion, kasih sayang. Kepribadian yang tidak sehat. Kepribadian tidak sehat dapat terlihat dari kepribadian yang seperti berikut ini. Individu tersebut biasanya sudah marah, tersinggung, bahkan untuk hal-hal lebih dalam, menunjukkan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, sering merasa tertekan, bersikap kejam, lebih muda, yang kurang memiliki daya dan kekuatan untuk melindungi diri atau terhadap binatang, ketidakmampuan untuk menghindari diri dari perilaku menyimpan meskipun sudah diperingati atau dihukum, kebiasaan berbohong, hiperaktif, memusuhi semua bentuk otoritas, senang mengkritik atau mencemooh orang lain, sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab, sering mengalami rasa sakit kepala, kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama, pesimis dalam menghadapi kehidupan, serta karena bergairah dalam menjalani hubungan. C. Faktor-faktor penentuan kepribadian. 1. Keturunan merujuk pada faktor genetika seorang individu, tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi obat dan refleksi, tingkat energi, dan irama biologis adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara substansi dipengaruhi oleh setiap orang tua dan individu tersebut, yaitu komposisi biologis, psikologis, atau psikologi, bahwa dari individu terdapat 3 dasar penelitian yang berkualitas memberi sejumlah kredibilitas terhadap argumen bahwa faktor keturunan memiliki peran penting dalam keturunannya. Proyek genetis dan perilaku dan temperamen anak-anak dasar kedua fokus pada anak-anak kembar. Dasar kedua fokus dipisahkan sejak lahir. Dasar ketiga meneliti konsisten kepuasan karya dari waktu ke waktu dalam situasi. 2. Faktor lingkungan. Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan, di mana seorang dalam norma, dalam kemarahan, lemah, dan
kompleks sesuai mempengaruhi pengaruh lainnya yang lebih seorangnya. Sebagai contoh, budaya membentuk norma sikap dan nilai yang diwariskan dari geologis dan berakar di suatu kultur yang lain. Misalnya orang-orang Amerika Ultraman sebenarnya memanggil teoku bersih terus berutama dalam dirinya. Mereka melalui buku sering berbanding dengan individu yang dibesarkan dari budaya yang mempekakan hidup bersama individu lain, kerjasama, serta memperoleh kelemahan dalam berpikir dan berkreativitas. Sekian dan terima kasih atas presentasinya tentang kepribadian dan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.